Perkenalkan, nama saya Darmastodo Sumbing, NIM 184044968, Prodi S1 Akuntansi semester 6 pagi. Saya akan memenuhi tugas etika profesi STIE Sultan Agung, Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Fresindo Jaya. Saya akan menjelaskan sejarah perjalanan kasus, pembahasan masalah, analisis kasus, solusi, kesimpulan, dan saran. Sejarah. PT Mayora Indah Tbk atau Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Kemudian menjadi perusahaan publik pada tahun 1990. Saat ini PT Mayora Indah Tbk memproduksi dan memiliki 6 divisi yang masing-masing menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi, dan salah satu divisinya adalah PT Tirta Fresindo Jaya dengan lokasi di Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur, dan beberapa lokasi pabrik yang tersebar di Pulau Jawa. Beberapa divisi bisnis PT Mayora Indah Tbk adalah sebagai berikut. 1. Divisi biskuit, 2. Divisi wafer, 3. Divisi kembang gula, 4. Divisi kopi, 5. Divisi coklat, 6. Divisi makanan kesehatan, 7. Divisi beverage. Perjalanan kasus. Permasalahan antar warga dengan PT Tirta Fresindo Jaya yang merupakan salah satu anak perusahaan Mayora Group ini bermula pada tahun 2012. Waktu itu pihak PT Tirta Fresindo Jaya datang ke dua wilayah, yakni di Kecamatan Baros, Serang, dan Kecamatan Cadasari, Pandeglang, dan berencana akan membangun gudang di wilayah tersebut, sehingga warga kehilangan 17 hektar areal persawahan dari rencana 30 hektar yang akan dibangun perusahaan diperuntukkan sebagai gudang. Namun dengan seketika, izin areal tersebut berubah menjadi pabrik pengelolaan air minum kemasan setelah mendapat izin dari Dinas Tata Ruang dan Tata Wilayah melalui SK nomor 600-548B SK DTKP 12 Romawi 2013 yang imbasnya adalah sumber mata air yang biasa digunakan warga untuk kegiatan sehari-hari menjadi turun drastis. Hal ini jelas melanggar Perda Kabupaten Pandeglang nomor 3 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Pandeglang yang menyatakan bahwa kawasan Cadasari merupakan kawasan lindung geologi yang memiliki beberapa titik mata air. Di sisi lain, secara demografi dan monografi, wilayah ini juga diisi dengan kearifan lokal, di mana banyak pendidikan pondok pesantren yang melahirkan para ulama-ulama dan santri-santri. Bahkan wilayah ini merupakan sentral kawasan lahan pangan yang berkelanjutan. Profesi masyarakat lebih didominasi oleh petani. Pembahasan masalah. Tanggal 11 November 2016, ratusan kiai dan santri yang tergabung dalam Jam'iyatul Muslimin Provinsi Banten melakukan istighosa di area kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten. Tepatnya di samping gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Banten. Istighosa ini merupakan buntut dari kekecewaan warga atas kelakuan perusahaan yang tidak kunjung menghentikan kegiatannya. Menyikapi tuntunan warga tersebut, pihak DPRD Banten akhirnya mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang beberapa diantaranya ialah 1. PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang atas nama Erwan Kurtubi nomor 0454-1669 BPPT-2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT Tirta Fresindo Jaya. 2. PT Tirta Fresindo Jaya agar segera menghentikan aktivitas kegiatannya. 3. Kepada Bupati Pandeglang yang saat ini dijabat oleh Irna Narulita dan jajaran SKPD terkait Pemda Pandeglang untuk segera dapat mengambil langkah-langkah guna menghentikan kegiatan PT Tirta Fresindo Jaya. 4. Kepada aparat kepolisian agar dapat membantu untuk menghentikan kegiatan PT Tirta Fresindo Jaya di lokasi sebagaimana dimaksud. Menurut perwakilan warga yang tergabung dalam Cadasari Baros, pihak PT Tirta Fresindo Jaya tetap tidak mengindahkan pokok-pokok pikiran DPRD Banten tersebut dan tetap melakukan aktivitasnya di lapangan seperti biasa. Akhirnya pada tanggal 6 Februari 2017, warga kembali bergerak menuju pendopo Bupati Pandeglang. Sekitar 300-an warga ini ingin berdiskusi dengan Bupati Pandeglang yakni Irna Narulita. Namun kedatangan warga saat itu tidak digubris sehingga warga merasa kecewa dengan melampiaskan kemarahan mereka ke pabrik air minum PT Tirta Fresindo Jaya. Aksi ini akhirnya berujung dengan penangkapan 6 orang warga Cadasari Baros dengan 3 orang ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada proses surat panggilan dan BAP sebelumnya.
Hingga saat ini, aparat kepolisian masih melakukan penyisiran ke kampung-kampung dan meneror warga di dua desa ini. Situasi tersebut melahirkan keresahan di antara warga. Masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA dan Aliansi Tolak Privatisasi Air menilai bahwa tindakan sepihak yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian ini merupakan tindakan penyimpangan dari kewenangan yang mereka miliki. Warga Cadas Sari Baros bukanlah kriminal, namun mereka merupakan korban dari kebijakan privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Pandeglang, sehingga kehilangan hak-hak agraria mereka berupa tanah dan air. Menurut mereka, hal ini terkait dengan perbuatan tersistematis untuk mengusir warga tempat dan ruang hidup mereka. Analisis kasus. Mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA nomor 5/1960. Oleh karena itu, seharusnya PT Tirta Fresindo Jaya tidak melakukan eksploitasi dan privatisasi sumber mata air yang merupakan sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. B. Warga Cadas Sari Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani atau UU Perlintan dalam bentuk kepastian hak tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah oleh PT Tirta Fresindo Jaya. C. Hak agraria petani Cadas Sari Baros yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Fresindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Solusi. Adapun solusi dalam pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya terhadap masyarakat agar masalah ini bisa segera terselesaikan ialah A. Jajaran kepolisian yakni Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera membebaskan 3 orang warga Cadas Sari Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. B. Pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga. C. Pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya yang telah merampas hak-hak agraria warga Cadas Sari Baros. D. PT Tirta Fresindo Jaya agar menghormati surat Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi nomor 0454/1669 BPPT/2014 tertanggal 21 November 2014 perihal penghentian kegiatan investasi PT Tirta Fresindo Jaya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hendaknya perusahaan menerapkan dengan benar-benar prinsip etika bisnis tujuan agar meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang tentu saja akan merugikan masyarakat. Secara umum, etika dalam berbisnis merupakan acuan cara yang harus ditempuh oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk itu, etika bisnis memiliki prinsip-prinsip umum yang dijadikan fondasi untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan bisnis dapat tercapai. Saran. A. Pemda Pandeglang dan Serang serta jajaran yang terkait harus segera mengambil langkah-langkah yang tegas guna menghentikan kegiatan privatisasi sumber mata air yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya. B. Kementerian Perumahan Umum dan Pekerjaan Rakyat atau PUPR agar menghentikan praktek penyusunan kebijakan yang tertutup dan mengabaikan masukan masyarakat, serta perintah konstitusi yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghindari terjadinya kembali praktek swastanisasi terselubung yang dilegalisir lewat produk perundangan melalui RUU Sumber Daya Air. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya terima kasih.